Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan unboxing ya. Ini ada shock Ohlins YA467. Ini buat Yamaha R25, MT25 sama aja. Dan ini kondisinya second hand ya teman-teman, second hand tapi masih lengkap. Jadi di sini kita akan bahas kalau misalnya teman-teman mau beli Ohlins YA467 buat R25, teman-teman dapatnya apa aja sih gitu. Nah, kita langsung buka aja ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini ada tipikal Ohlins ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan disambut sama beberapa hal. Yang pertama kita buka dulu ya satu-satu. Ini ada spanner teman-teman, atau si hook ya dibilangnya. Kalau di seri Yamaha buat R25 ini dia dapatnya satu ya teman-teman. Karena kan kalau yang di sebelumnya yang waktu gua unboxing buat Fiction itu kan dapatnya dua, cuman kecil-kecil. Kalau ini satu tapi agak panjang gitu ya teman-teman. Dan ini ada ketrikan Ohlinsnya gitu. Nah, ini kita taruh samping dulu. Terus kita dapat beberapa berkas-berkas ya. Nih, yang pertama kita dapat kartu garansinya. Tuh, di sini ada keterangan belinya kapan, terus tipenya apa, terus dealershipnya dari mana gitu kan. Kebetulan ini garansinya masih ada sisa beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi masih lumayan. Itu garansi satu. Terus yang kedua kita ini dapat informasi soal si shocknya nih, lembar informasi. Jadi di sini kan ada dua bahasa Inggris sama bahasa Thailand. Nah, di sini kayak dijelasin tipenya ya 467, terus kayak kita dapat penjelasan nih di dalam sini tuh, dalam dus ini ada apa aja sih? Kayak misalnya di sini kan ada shocknya, ada bracketnya ada dua, terus ada baut dapat berapa biji gitu. Jadi teman-teman bisa menilai kelengkapan Ohlins ini dari sininya nih. Kalau misalnya teman-teman beli bekas gitu, karena kan kalau beli baru ya pasti dapat semua ya teman-teman, pasti dapat lengkap gitu. Di dalamnya juga di sini ada instruksi untuk penggantiannya ya teman-teman, penggantian atau pemasangannya. Ini udah khusus tiap motor pasti udah sesuai gitu ya, karena ini R25 tuh, jadi instruksinya soal R25. Walaupun ini R25 old tapi masih sama aja sih teman-teman gitu. Nah, terus di belakangnya juga ada rekomendasi ya, terbang. Ada rekomendasi soal setup data. Nah, jadi kayak misalnya ini rekomendasi dari Ohlinsnya tuh berapa sih setelannya gitu kan. Di sini udah dijelasin. Terus juga di sini ada penjelasan sedikit tentang shocknya, bagian-bagian shocknya, kayak penyetelannya di mana aja gitu sih ya teman-teman. Jadi ini ada dua. Nah, kita taruh dulu di samping biar nggak terbang, kita ganjel dulu karena ini di atas ini ya teman-teman, di atas kosan. Nah, terus ini juga kita dapat ini owner's manual. Jadi di dalamnya tuh ini banyak banget informasi sih teman-teman. Jadi kayak ada tipe-tipe oli itu tipe-tipe oli, tipe-tipe shock tuh, kayak ada yang emulsion, ada yang internal, ada yang piggyback kepisah nyatu gitu. Ini teman-teman bisa baca-baca aja. Ini banyak banget ilmu di sini, dan ada juga cara-cara untuk penyetelannya ya teman-teman. Tuh di sini udah lengkap di owner's manual ini. Nah, sebenarnya ini satu lagi ada stiker, cuman stikernya udah gua pisahin ya teman-teman. Karena berhubung bekas, jadi ini stikernya beberapa udah dipakein sama pemilik sebelumnya, tapi gue masih nyimpen full set. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya full set itu stikernya kayak gimana gitu. Nah, lanjut lagi, Ohlins ini dia pakai Shield Aid kayak gini ya teman-teman. Jadi biar produknya aman, ini dapat dua, atas dan bawah gitu sih. Kita kesampingin, dan ini dia teman-teman shocknya YA467. Tabungnya pisah, reservoirnya pisah, dan dia ini ada setelannya cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama ini ada preload 2, atas bawah. Dan seri YA467 ini sebenarnya ada dua sih teman-teman. Jadi ada yang pertama itu di bawahnya tuh cuman plat biasa ya, jadi nggak bisa di setel lagi. Kalau ini kan bisa nih, atas bawah bisa setel preload gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada setelan buat ribbon. Terus di bawahnya lagi ada setelan buat menyetel ketinggiannya gitu sih. Nah, terus kalau dibalik, di sini ada kode-kodenya ya teman-teman, di pairnya ini ada kodenya. Terus di sini ada ketrikannya kanan kiri, seri-serinya YA467.4 gitu ya. Terus di sini ada selang buat ke piggyback atau reservoir yang isinya nitrogen nih di sini.
Terus di sini juga ada setelan buat compression ya teman-teman, gitu sih. Jadi setelannya untuk di EA467 adanya segini sih ya teman-teman. Terus ini juga bracketnya udah ada, udah kepasang, tuh dia lengkap baut-bautnya. Dan jadi ya begini sih teman-teman kondisi unboxingnya ya. Walaupun ini bekas, tapi masih lumayan mulus lah ya, dan performanya mudah-mudahan masih oke karena umurnya ini udah hampir 3 tahun. Cuman kalau misalnya Öhlins ini gampang sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang rusak atau olinya mau diganti, itu gampang banget, tinggal dibawa ke dealer resminya Öhlins di Cikini, Jakarta gitu sih. Nah, buat tambahan lagi teman-teman, ini kan tadi kodenya YA467 ya. Nah, jadi si Öhlins ini dia udah ngeluarin seri barunya lagi buat ngegantiin YA467, yaitu kodenya YA967. Nah, secara fisik sih masih mirip-mirip ya teman-teman, kayak setelan pilotnya ada 2. Secara kasat mata ya tampilannya masih mirip lah, cuman beda kodenya aja. Dan setahu gua sih dia beda di struknya ya, struk shockman-nya tuh lebih pendek, dan gua nggak tahu bedanya ada di mana lagi ya, gitu sih. Nah, mungkin di sini gua akan menambahkan soal info ya, sekedar masukan aja buat teman-teman yang mau beli shock bekas gitu, misalnya mau beli Öhlins gitu kan. Karena kan walaupun bekas harganya lebih miring, cuman kan ini uang yang relatif tidak sedikit ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya beli bekas sudah keluar uang banyak tapi ternyata barangnya kurang sesuai gitu. Nah, kalau gue sendiri teman-teman, kalau misalnya mau beli shock bekas itu gue lihat dari umurnya dalam artian tahun dan pemakaiannya udah berapa ribu kilo gitu. Nah, terus teman-teman juga mungkin bisa nanya ke penggunanya, pemakaiannya untuk apa aja, ekstrim nggak, atau nggak mungkin sering diem di garasinya karena motor pajangan. Ya itu teman-teman perlu tahu gitu, karena kalau misalnya ternyata ini shocknya sering dipakai ekstrim gitu ya, mungkin kondisi olinya udah nggak seseger baru, jadi mungkin teman-teman bisa langsung ganti olinya gitu. Nah, terus yang kedua, kalau gue sih ngeliat dari fisiknya ya teman-teman, fisiknya masih mulus atau enggak. Karena kan kalau misalnya codet-codet di tempat yang wajar nih, kayak misalnya di sini setelan preload ini kan kalau disetel karena kuncinya pasti akan ada baret. Nah, ini nggak masalah sih teman-teman. Cuman kalau misalnya ada baret di sini nih, kayak yang kayak misalnya nggak mungkin ada baret di sini, karena kan kalau misalnya motornya crash itu kan posisi shock itu ada di dalam ya, jadi kayak sangat minim kemungkinannya untuk baret. Nah, itu bisa jadi pertanyaan buat teman-teman nih ke penjualnya gitu. Nah, terus habis itu fitur-fiturnya sih teman-teman, kayak klik-klikannya ini kan klik buat ribbonnya kalau diputer masih enak tuh, masih nyaring. Terus juga sama ini buat klik-klikan compressionnya diputer masih enak kan gitu. Jadi kayak teman-teman bisa pastiin lah barangnya masih mulus, klik-klikannya masih enak, dan pemakaiannya tadi teman-teman bisa tanyain. Nah, kalau soal kelengkapan itu sebenarnya bonus ya teman-teman, karena kan yang penting ini yang kita mau pakai kan shocknya gitu. Kelengkapan itu jadi hanya bonus kalau misalnya masih lengkap. Nah, jadi udah sih teman-teman, gitu aja video soal unboxing Öhlins bekas ini ya. Jadi kayak untuk gambaran teman-teman aja, semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.